Recording in Udah muncul belum slide-nya? Udah muncul? Udah, Kak. Oke, kita coba ya soal yang dikirimkan. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Yang ini ya. Oke. Ini tentang dinamika rotasi. Lebih tepatnya adalah gerak menggelinding. Oke. Di sini bentuknya adalah silinder. Dia ada inersianya sebesar 1/2 mR². Oke. Gaya yang diberikan F sebesar 12 Newton. Oke, sedemikian sehingga silinder, nah silindernya menggelinding ya tanpa slip. Oke, masanya 10 kg dan jari-jarinya sebesar 0,1. Oke, nah dia minta apa? Minta torsi terhadap titik P dari silinder. Oke, di titik P torsinya berapa? Coba kita gambarkan dulu ada gaya apa saja ya di si silinder itu. Yang pasti ada apa? Karena dia punya massa, pasti dia punya mg. Oke, ada apa lagi? Karena dia bersentuhan dengan bidang, pasti dia ada gaya normal. Oke, ada apa lagi? Karena dia menggelinding, pasti ada gaya gesek. Gaya geseknya ke arah mana? Kristi, Kalica, Kalita, ke arah mana gaya Kiri. geseknya? Ke arah kiri. Kiri. Kita coba ya, kita coba kiri ya. Kalau salah, tinggal kita benerin aja. Oke, nah sekarang dia minta apa? Yang A itu dia minta torsi, total torsi di titik P. Lihat, dari semua gaya yang ada di benda ini, gaya mg sama gaya normal, dia melewati titik P ya. Karena melewati titik P, maka dipastikan dia tidak memiliki torsi. Karena gaya yang memiliki torsi hanya gaya yang tegak lurus. Berarti yang punya torsi siapa? Yang punya torsi berarti si F gesek muternya ke sini dan si F muternya ke sini. Berarti kan arah putarnya sama nih. Berarti positif ya. Ya udah, berarti kita anggap positif semua. Berarti kan dia muter ke sini kan. Arah putar ke sini kan. Alfanya. Berarti positif ya. Berarti ada apa aja? F dikali lengannya R ditambah gaya gesek dikali lengannya R juga. F-nya berapa? 12. R-nya itu adalah 0,1. Gaya geseknya ada nggak? Nggak ada ya. Oke, biarin aja. R-nya, R-nya juga, R-nya ada. Oke, lihat. Berarti kita harus eh, mencari si F gesek-nya dulu nih. F gesek-nya berapa? Oke, kan kita lihat ini rada aneh sih ya. Kalau dia minta torsi terhadap titik P ya. Oke, yaudah. Jadi kita sekarang tugas kita adalah mencari gaya geseknya dulu. Jadi sebenarnya dia ngerjain malah ngerjain B dan C dulu ya. Oke. Nah, kan dia sebenarnya berputarnya pada porosnya tuh sini kan. Titik O ya porosnya ya, bukan titik P kan. Oke, berarti kan dia apa? Kalau dia menggelinding berarti
sigma FY-nya 0 ya. Kan tidak bergerak ke arah sumbu Y, berarti ada apa aja? Gaya normalnya sama dengan mg. Berarti gaya normalnya M-nya 10, G-nya 10, jadi 100 Newton. Jadi gaya normalnya 100 Newton. Terus sigma Fx-nya sama dengan M dikali A. Karena dia bergeraknya kan ke sini ya, arah geraknya. Berarti yang positif itu adalah F dikurangin gaya gesek sama dengan M dikali A. Oke. F-nya kita tahu 12. Gaya geseknya kita nggak tahu. M-nya 10, A-nya kita juga nggak tahu. Nggak mungkin kita bisa selesaikan ini. Oke. Nah, syarat kedua apa? Karena dia menggelinding, maka sigma torsi di titik O harus 0. 0. Inersia dikali alfa. Oke. Kan ini arah putarnya sama semua ya dengan arah alfa ya. Berarti positif F. Oh, ini di titik P ya. Oh, maaf. Yang ini bisa nih gampang. Sorry. Coba kita lihat yang A ya. Lihat yang A. Kan dia minta eh, torsi di titik P ya. Lihat, dari tiga gaya ini, MG normal, FG sec, dan FG sec, MG sama N, itu ada di titik P kan. Maka dia tidak punya torsi. Yang punya torsi cuma F doang. Berarti F dikali lengannya. Lengannya berapa dari F ke titik P? 2R. Berarti F-nya itu 12 dikali 2 dikali 0,1. Berarti 2,4 Newton meter. Paham ya? Ngerti? Ngerti kan? Kristi, Kalisa, ngerti? Kak, tadi kenapa cuman F doang Kak yang punya torsi? Karena dia mintanya di titik P. Lihat, kita punya tiga gaya. Kita punya 4 gaya. MG, normal, gaya gesek, sama F kan ya. Nah, lihat. Gaya normal berasal di titik P kan? Ya nggak? Gaya MG Iya. melewati titik P. Gaya gesek berasal titik P. Kalau yang punya torsi siapa? Yang tegak lurus dengan porosnya. Kalau porosnya di P, berarti kan gaya normal, gaya MG sama gaya gesek. Jarak dia ke poros 0 kan? Ya nggak? Betul? Ngerti nggak? Iya, iya. Berarti cuma ada gaya F doang. F doang. Berarti F-nya dikali jarak dari F ke titik P kan 2R kan? Oke, Mm-mm. berarti kayak gitu aja. Oke, Nah, Kak. sekarang kita mencari percepatan sudut. Alfa ya. Oke, kita sini sekarang. Berarti kalau porosnya di titik O, berarti kan F dikali R ditambah gaya gesek dikali R. Sama dengan inersianya berapa? Setengah. Setengah M R kuadrat dikali alfa. Alfa itu kan A dibagi R ya. Oke. Kita bisa sederhanain, kita hilangin R-nya satu, hilangin R, hilangin R, hilangin R. Kita punya F-nya 12 ditambah gaya gesek sama dengan setengah dikali masanya berapa? Masanya 10 dikali A. Jadi kita punya 12 ditambah gaya gesek sama dengan 5A. Lihat, kita punya kita punya dua persamaan dan kita punya dua variabel, betul ya? Betul, ya kan? Persamaan satu, persamaan dua, betul? Dua persamaan, dua variabel. Secara matematik harusnya bisa dikerjakan, ya nggak sih? Betul? Betul kan? Coba kita kerjain. Berarti 12 dikurangin gaya gesek sama dengan 10 kali A. 12 ditambah gaya gesek sama dengan 5A. Karena kita mau cari A, tinggal kita tambahin aja ya. 24 sama dengan 15A. Maka A-nya sama dengan 24 per 15.
Berapa 24/15? Kalkulator? Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? 24/15? 1,6 Kak. 1,6. Oke. 1,6 meter per sekon kuadrat. Udah. Oke. Nah, terus pertanyaan ini B ya. Pertanyaan C adalah arah dan gaya geseknya. Ya udah, kita masukin aja. Oke. Kita tahu A-nya 1,6 kan. Berarti kita punya apa? 12 dikurangin gaya gesek sama dengan 10 dikali 1,6. Berarti gaya geseknya berapa? 12 dikurangin 16 ya. Dapatnya -4. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kita dapat gaya geseknya minus, artinya apa? Artinya arah gaya gesek yang semula kita pikir ke kiri salah. Terus gimana dong kalau salah? Tinggal benerin. Nggak apa-apa salah ya. Berarti kita tahu salah di mana. Nah, jadi kita berarti ke arah sini gaya geseknya. Berarti kalau ke arah situ ada yang diubah dong. Berarti F jadi ditambah dong ya. Betul nggak? Betul kan? Oke. Berarti ini arah putarnya jadi gini kan? Nah, di sini yang dikurang. Nah, ini dikurang nih. Jadi kita tadi awalnya kan mikirnya ke arah itu ya, ke arah kiri. Ternyata kalau ke arah kiri kan minus. Berarti salah asumsi. Ya udah tinggal kita masukin. Ini tambah, ini dikurang. Oke. Hasil sama aja sih A-nya. Nah, itu cuma ngasih tahu aja kalau berarti kesimpulannya arah gaya gesek itu ke arah kanan. Nah, sekarang besarnya tinggal pakai pakai yang ini boleh 12 ditambah gaya gesek sama dengan 10 dikali 1,6. Berarti gaya geseknya sama dengan 16 dikurangin 12. Berarti gaya geseknya adalah 4 Newton. Oke, paham ya? Jadi tadi kita awalnya berpikir kalau apa gaya geseknya ke arah kiri. Nanti ketika kita hitung, dapatnya minus. Berarti arah gaya geseknya berlawanan dengan asumsi awal kita. Paham ya kalian? Ngerti? Ngerti Kristi? Kalica? Kalisa? Ngerti? Paham Kak. Oke, kita coba soal keduanya. Soal keduanya, oke, dua-duanya soal ujian. Oke, kita coba ya. Ini juga adalah kesetimbangan benda tegar. Oke. Coba kita tulis informasi apa aja yang ada di soal. Ada informasi massa. Massanya, massa siapa ini? Massa kotak. 50 kilogram. Oke. Terus ada juga papan ya. Balok ya. Massa balok sebesar 250 kilogram. Panjang balok sebesar 5 meter. Oke, berarti kotak ada ukurannya nggak di soal ini? Ada ukurannya kotak, Kristi, Kalica? Nggak ada ya? Nggak ada Kak. Karena tidak ada, berarti kotak adalah benda titik. Sedangkan balok ada ukurannya. Jadi adalah benda tegar. Oke, oke. Di kotak ada di 0,5 jaraknya. Salah deng. Ada papan penyangga sama B. Penyangga A setengah meter dari ujung kiri. Penyangga B setengah meter juga. Gambarkan gaya-gaya kotak. Oke.
Gampang ya gambar-gambar gaya mah ya. Karena balok ini merupakan benda tegar, maka masanya terletak di tengah-tengah. Pusat massa M balok kali G. Yes! Karena di ujung ada kotak, pas ini kotaknya harus sini ya. M kotak dikali G. Karena ada tumpuan di A, maka di A ada gaya normal. Normal A, dan di B juga ada gaya normal. Oke, paham nggak? Paham? Berarti ya? Oke. Dia minta yang B adalah gaya pada penyangga A, berarti gaya normal A ya. Normal di A. Ini kan kasusnya setimbang ya. Timbang biasa kan. Nggak ada kata-kata tepat akan berotasi. Berarti syarat pertama adalah sigma F-nya harus 0. Berarti ada apa aja? Normal A ditambah sama dengan MB G. Tambah M kotak kali G. Normal A kita nggak tahu. Normal B kita juga nggak tahu. Massa balok 250 kali G 2500. Massa kotak 50 kali G 500. Berarti kita punya normal A ditambah normal B adalah 3000 Newton. Karena ada dua variabel, nggak mungkin kita bisa kerjain ini. Oke. Apa syarat yang kedua? Sigma torsi ya. Sigma torsinya sama dengan 0. Karena ini kasusnya setimbang biasa, artinya apa? Setimbang biasa, kalian bebas tentuin mau poros di mana. Kan mau porosnya di mana? Terserah. Mau di mana, Kristi? Kalica? Mau di mana? Halo, halo. Halo, halo. Di mana aja boleh, Kak? Boleh. Tapi kan saya dapat pernah kasih tahu kan, Yang poros yang mudah gampang, adalah poros yang banyak banyak titik. gayanya. Ya. Banyak gayanya. Mau di mana? Bebas. Hmm, yang banyak gayanya yang mana? Lah, dia tadi gambar. Hmm, Mau di mana? Hmm? di pusat. Mau di mana? Pusat di MBG. Di mana? Letakin aja, bilang dong. Spesifik. Di mana? Di ya udah lah yang di MBG aja. Boleh. Kalau kita taruh porosnya di MBG, berarti MBG nggak punya torsi kan? Yang punya torsi siapa? Normal A, muter ke sini. Normal B, muter ke sini. MKG, muter ke sini. Betul? Nah, kalian tentuin. Mau yang positif, mau yang mana? Misal, ini terserah juga ya sama ya. Saya maunya yang positif yang ini deh. Boleh kan? Boleh ya? Berarti ada apa aja? MKG dikali lengannya berapa? Jarak MKG ke poros 2,5 berarti ya. Betul? 2,5 ditambah normal A. Berapa jaraknya ke poros? 2 berarti ya. Bener nggak? 2, betul? Harus sama dengan normal B dikali 2 juga. MKG berapa? 500 dikali 2,5 ditambah 2NA sama dengan 2NB. Ada dua variabel juga, nggak mungkin dikerjain. Tapi kan sekarang kita jadi punya dua persamaan. Betul? Ada dua persamaan dan ada dua variabel, secara matematik bisa dikerjain. Karena soal mintanya NA, berarti yang diganti NB. Berarti NB itu adalah 3000 dikurangin NA. Masukin deh.
500 dikali 2,5 ditambah 2Na sama dengan 2 dikali 3000 dikurangin Na. Jadi ada berapa variabel sekarang? Gusti, Kalica, Kalisa, Satu, Kak. bisa cari? Bisa. Coba cari Na-nya. Dapatnya berapa? Solver. Berapa dapatnya? 1000. 1187,5. 1187. Gitu. 0,5. Ya udah, Newton. Gampang kan? Gampang. Sekarang pertanyaan C. Jika di titik C di mana di ujung, ada sebuah beban. Hitunglah berat. Nah, ada kata-kata maksimum. Berarti kasusnya adalah setimbang tepat akan berotasi. Betul ya? Oke. Karena soal baru, berarti kita bikin gambar diagram gaya juga yang baru ya. Kita copy saja, masukin ke sini. Oke. Nah, sekarang di titik C mana? C itu di situ ya. C itu di sini ada beban. Berarti di sini ada mg. Oke? Ngerti kalian pasti ngerti. Ngerti? Iya, Ngerti Kak. nggak? Oke. Cuman masalahnya ini kasusnya adalah setimbang tepat akan berotasi. Kenapa tepat akan berotasi? Karena ada kata-kata maksimum. Betul? Kalau ada kata-kata maksimum atau minimum atau tepat akan berputar, berarti itu namanya kesetimbangan tepat akan berotasi. Oke, coba perhatikan. Ingat nggak saya pernah bilang, kalau setimbangnya tepat akan berotasi, kita nggak boleh pilih poros, ya nggak sih? Betul? Porosnya itu harus tepat di titik tumpuannya. Coba kalian bayangin, di mana titik porosnya? Yes! Di mana? Bayangin, ayo. Papan ini hampir terbalik nih. Kira-kira di mana titik porosnya? Mesti? Halo, Kalicia. Halo. Lah, Di NB, Kak. yes! Di mana? NB. Itu nebak doang ya Kalicia ya? Nggak dibayangin. Di M, Kak. Nggak tahu. Lah, Di porosnya C itu, bukan. waduh, nebak-nebak semua. Harus di titik A. Bayang nggak? Kan dia hampir berputar gara-gara ada beban itu. Bayang? Berarti kan di mana porosnya? Di sini. Karena dia setimbang, setimbang tepat akan berotasi, itu tidak akan memiliki dua tumpuan. Dengan kata lain, ketika kasus ini, normal B-nya sudah nol. Kenapa? Karena dia sudah hampir terbalik, artinya sudah tidak menyentuh tumpuan B. Paham? Berarti yang ada torsinya, nggak, MA nggak ada nih. Ada siapa? MG ada, MBG ada, MKG ada. Paham? Terserah kalian mau mana yang positif. Misalkan saya maunya yang positif, yang ini deh. Boleh kan ya? Berarti MBG, MG. MG dikali lengannya berapa? Jarak dari titik C ke titik A itu adalah 0,5. Oke, 0,5 harus sama dengan MBG dikali berapa jarak dari MBG ke titik A?
2,5 kurangin 0,5. 2 ya. Ditambah MKG. Jaraknya ke titik A. Ke titik A adalah berapa itu? Dari situ ke situ. 4,5 ya. Betul ya? Nih kalian ngerti nggak? Diam aja. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Justi, Kalica, Iya, iya, paham, Kalisa, Kak. ngerti? M-nya Ika. nggak tahu. G-nya 10 aja deh. 0,5. MB berapa MB? MB? 250 kali G 250. 250 kali G 2500 dong. Dikali 2. MKG 500. Dikali 500 dikali 4,5. Betul ya? Ada berapa variabel? Berapa variabel? Satu. Dapat nggak M-nya? Satu. Dapat. Dapat M-nya. Coba cari. Bentar. 10. Hmm. Berapa? 1450. Itu udah 1450. Udah benar tuh? Benar? Udah. Oke, udah kalau benar. Gini berarti masanya. Masa paling besar. Masa minimum atau masa maksimum supaya benda tetap dalam keadaan timbang. Paling besar segini. Karena ini udah timbang tempat akan berotasi. Lebih dari ini, lebih 1 gram aja, pasti dia akan berputar. Paham ya? Hmm. Dia coba lagi soal yang tadi dikirimin Kalisa. Nomor 4 itu mengenai fluida. Saya pernah bilang ke kalian kan, kalau ketemu soal fluida, hal pertama yang kalian analisa adalah fluidanya itu ngalir apa enggak. Karena kalau udah bisa menganalisa itu, maka kalian mudah untuk ngebayanginnya. Oke, baca dulu deh sampai C ya. Baca dulu sampai C. Udah dibaca? Bentar, Kak. Hmm, Lagi baca. udah. Udah, Kak. Oke, yang pertama saya mau tanya, ini fluidanya ngalir apa enggak? Ngalir enggak? Enggak, Kak. Ya udah, saya tahu. Fluidanya adalah fluida statis. Kalau di TPB, fluida statis cuma belajar 3. Yang pertama namanya tekanan hidrostatis. Yang kedua adalah hukum Archimedes. Yang ketiga adalah hukum Pascal. Oke, DTPB untuk fluida statis cuma belajar 3 ini aja. Kita lihat apa aja yang dia punya ya. Densitas dari fluidanya adalah 600. Kubus ya. Kubus 600 kilogram per meter pangkat 3. Dengan panjang rusuk H-nya adalah 0,06 meter. Densitas dari minyaknya adalah 900 kilogram per meter pangkat 3 dalam keadaan setimbang. Diketahui permukaan minyak berada pada ketinggian Z kali ya. Ini H kali maksudnya ya. H kecil kali maksudnya ya. H kecil kayak maksudnya ya. H kecilnya adalah 20 cm.
20 cm itu berapa? Tapi itu Lah, ini Kak ada Z-nya. oh, salah dong. Oh, Z. Oh, itu Z. Oh, alah. Oke, sorry. Oh iya, itu Z. Itu berarti ketebalan lapisan minyak ya? Ketebalan lapisan minyak ya, Z ya? Oke. Z-nya itu adalah 20 cm. 0,2 meter. Tekanan atmosfer P0 pakainya 1,01 10 pangkat 5 Pascal. Yang A minta apa? Tekanan absolut itu tidak lain adalah tekanan hidrostatis. P hidrostatis, rumusnya apa? Tekanan pada permukaan ditambah rho fluida dikali G dikali H. Gitu kan ya? Betul? Betul? Betul Kak. Nah, tekanan permukaannya kan tahu P0. Karena terbuka kan ya? Rho fluidanya rho minyak 900. Kita pakai angkanya deh biar kita tahu. 1,01 10 pangkat 5. Rho minyaknya 900. G-nya 10. H-nya nggak tahu. Ya nggak? Betul? H-nya nggak tahu kan? Berarti kita tidak bisa menghitung. Oh, dasar wadah. Astagfirullah. Dasar wadah. Sorry. Kalau dasar wadah itu kan di sini ya. Ya, berarti Z ya. Sorry. Berarti Z. Z-nya berapa? 20. 20 tuh 0,2. Udah tinggal dihitung. Mm. Dapatnya berapa? Coba hitung. Coba hitung. Nah. Berapa dapatnya? Hmm. Kok gede banget Udah. Kak? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya aja angkanya. Bentar. 181, 181, 800, 800. nol Udah nol itu nol. aja, Kristi. Hah? Gini berarti. Ya udah gini. Gini. Juta Kak, Gini. 181.800 juta. Ah, salah ngitung. Ih, Itu yang benar. sumpah. Ini tambah, Kristi. Eh, Ini tambah bukan dikali, Kristi. oh iya, Tambah. wait. Astaga, Coba hitung. pantesan. Hmm, 0,2. Berapa dapatnya? Oh iya, ding. 102.800. Berapa? 102, 102.800. 800. Hmm, Atau 02, 800. Gini. iya. Ya udah, Pascal. Gampang kan? B sekarang. B minta apa? Tinggi yang tercelup. Itu kira-kira apa sih? Archimedes kan? Iya nggak sih? Benar nggak? Iya. Coba kita gambar. Ada gaya apa aja sih? Karena dia punya massa, baloknya. Pasti dia punya berat, betul? Mg. Karena baloknya ada di dalam fluida, yaitu minyak, maka dia ada Fa. Betul? Hmm. Karena dia bilang setimbang, berarti apa kalau setimbang? Sigma Sigma Fy-nya F 0. harus 0 kan? Berarti apa? Gaya Archimedesnya sama dengan massa kubus dikali G. Gitu. Ingat nggak rumusnya gaya Archimedes? Rho Oh, fluida Frida kali dikali volume volume tercelup benda yang tercelup dikali kali G. gravitasi. Massa kubus boleh saya ganti dong dengan rho kubus dikali volume kubus. Boleh? Mm-mm. Oke, kita bisa hilangkan gravitasinya. G rho fluidanya 900. Volume yang tercelup berarti H kuadrat Cool. dikali H. Ya nggak sih? Benar nggak? Kan ini kan bentuknya kubus kan? Mm-mm. Berarti kan luas area bawahnya adalah H kuadrat. Ya nggak sih? Benar nggak? Hmm, Betul? Betul. iya, Jadi si iya. ini nih H kuadrat kan? Mm-mm. Bener nggak? Ya udah, tinggi yang kecelup kan H kecil kan? Iya. Betul? Ya udah, tinggal masukin. Tadi berapa rho kubusnya? 600. Berarti volume kubus adalah H pangkat 3 kan? Coret deh. Coret. Berarti 900 H sama dengan 600 dikali H besar berapa? 0,0
0,06. Ada beberapa variabel? Satu. Bisa cari. Bisa. Coba cari. Bentar. Ini tuh 0,04. Berapa? 0,04. Udah. Gampang kan? Yeay. C. Tinjau situasi lain. Artinya apa? Soal baru, ya nggak sih? Betul. Soal baru ya berarti kan? Kubus didorong. Didorong ke bawah hingga seluruh bagiannya tercelup. Kemudian dilepas. Apa yang terjadi? Kubus akan loncat kan? Ya nggak sih? Enggak. Ya enggak. Hmm? Iya, Kak. Iya, Kak. Hmm. Kan gini nih. Airnya, kubusnya itu didorong sampai semuanya ada di dalam air. Paham? Ada apa aja sih di sini? Ya, ada massa kubus, ya nggak sih? Dikali G, sama ada gaya Archimedes. Ini setimbang nggak? Ini nggak setimbang. Kenapa? Karena ada yang dorong. Kalau yang dorongnya dilepas, maka dia akan gerak. Berarti sigma FY-nya sama dengan M dikali A. Karena geraknya akan gerak ke atas, berarti FA dikurangin massa kubus dikali G sama dengan M dikali A. FA berarti rho-nya rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. M kubusnya rho kubus dikali volume kubus dikali gravitasi. Ini maksudnya massa kubus ya. Rho kubus dikali volume kubus dikali A. Oke, rho fluidanya tadi berapa? 900 kan? Berarti ini volume yang kecelup ya semua volume kubus kan? A pangkat 3. G-nya 10. Rho kubus berapa? 600 ya. 600 volume kubus H pangkat 3 dikali 10. Rho kubusnya 600. Volume kubus H pangkat 3 dikali A. Udah. Berarti kita bisa hilangin H pangkat 3. Dapat A-nya nggak? Coba dihitung pakai solver. Bisa? Bisa, Kak. Coba dihitung pakai solver. 600. 5. Oh, pas banget. 5 Mm-mm. meter per sekon kuadrat. Gampang ya? Lanjut. Soal yang lain dari Kalica. Ini yang lain nggak ada soal yang bingung apa? Yang ini cuma Kalica doang. Oke. Belum lihat. Ini soal gelombang tali. Oke. Mm-mm. Gelombang tali, fungsi gelombangnya X, T itu adalah YM itu amplitudo ya, sama aja. Cos 2πx dikurang 6πt. Betul? 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 Coba lihat Iya, deh. Kak. Dari sini kita tahu apa? Nilai K-nya adalah 2V, betul? Nilai omeganya adalah 6V. Terus dia karena tandanya beda, maka kita bisa tahu arah rambatnya ke sumbu X positif. Positif. Ketik. Mm. Nah, terus dia bilang sehingga terbentuk gelombang pantul. Yang Mm-mm. namanya gelombang pantul, arah rambatnya berlawanan kan? Ya nggak? Betul? Gelombang pantul, kalau mantul, Oh iya. berarti Y2-nya tinggal dibalik Hmm. aja. Berarti A cos Cos 2πx ditambah 6 pi. 6VT. Paham? Mm. Ini adalah gelombang pantulnya. Betul. Oke. Kedua gelombang bersuperposisi, berarti bergabung ya. Rapat massa persatuan panjang itu mu kan? Mu-nya adalah
0,5 ubah ke kilogram. 10 pangkat min 3 kilogram per meter. Paham? Mm-mm. Ya udah tinggal jawab aja. Gelombang mah asal tahu rumusnya aja. A. Lambda. Lambda dapat dari mana, yo? Coba lihat rumus gelombang. Lambda dapat dari mana? Ada. Coba. Jadi kalau di gelombang itu, pada dasarnya, kita tinggal pakai rumus yang udah ada aja. Mm-mm. Mana sih? Dapat dari mana, ayo? 2 pf. Nah, Ya 2 itu. PF. Ngaco. Dari 2. K. K. Oh iya benar. K kan 2 pi per lambda. Oh iya ya. 2 pip lang. K-nya kan 2 pi. 2 pi dibagi lambda. Berarti lambdanya adalah 1 meter. Gampang kan? Minta apa lagi? Perioda. Perioda dapat dari mana ya? 1 Lihat pip. catatannya. Dapat dari omega. 2 pi per T. 2 pi per perioda. Omeganya 6 pi. 2 pi per T. Berarti T-nya adalah 1/3. Betul? Mm-mm. Gampang kan? Tegangan tali. Dapat dari mana? Dari mana? V rambat. V rambat sama dengan akar tension dibagi mu. V rambat rumusnya apa? Lambda per perioda, ya nggak sih? Mm-mm. Betul? Oke. Tension dibagi mu. Lambdanya 1 dibagi 1/3. Tensionnya kita nggak tahu. Mu-nya tahu ya? 0,5. 0,5 10 pangkat min 3. Coba dihitung solver dapatnya berapa? 1/3. Hmm. Hmm. Berapa? 4,5 kali 10 pangkat min 3. Serius? Asli? Udah diapain belum? Udah, bentar. Serius? Ini. Coba hitung ulang. Tadi 1 saya per tadi nggak 1 pakai per 3 kalkulator. kan. Yo, Akar X per 0,5 kali 10 pangkat min 3. Aku coba. 4,5 kali. Iya benar. Oh benar. Oh, berarti benar. 4,5 kali Kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Min 3. Ya. Mm-mm. Satuannya Newton. Gampang kan? C. Fungsi gelombang berdiri. Gelombang berdiri itu adalah gelombang hasil gabungannya. Tadi kita punya gini. Gelombang awalnya kan ini ya. Yang ini kan gelombang awalnya. Ya nggak? Betul? Betul. Betul ya? Ini kita copy deh. Emang A-nya berapa amplitudenya? Nggak dikasih tahu. Baru dikasih tahu. Oh, Eh. dalam bentuk YM. Ya udah YM aja ntar. Oh iya. Dalam variabel YM nggak apa-apa. Kan ini gini ya. Kita dalam bentuk YM aja ya. Terus fungsi gelombang 2. Mana nih? Ini kan. X. Ini ya, kita copy. Paste. Ganti aja A jadi YM kan. Dibilang dalam bentuk YM kan. Karena superposisi berarti jumlahin ya nggak sih? Iya. Betul. Hmm. Ini jumlahinnya pakai apa? Matematika atau fasor atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Ngaco kali, Ca. Mana Kalau bisa? fasor harus sama. Fasor tuh harus sama. Fasor tuh harus sama Matematika. variabel fasanya. Berarti ini matematika kali, Ca. Oh berarti Lihat, yang satu kan komunitasnya juga harus sama ya Kak? iya harus persis. Ini dia cos 2πx dikurangin 6πt ditambah cos 2πx ditambah 6πt. Udah. Masih inget nggak? Cos A tambah cos B. Insya Allah. Apa?
2 2 cos cos yang penjumlahan. pembagian ya, Kak. Jumlah dulu. A 2 plus pi B per tambah 2 2. pi 4. 4 pi X. Min X 6 tambah 6 0. habis. Bagi Per 2. 2. Cos Cos pengurangan. 2 Jadi pi min habis. 12 pi T dibagi 2. Betul? Mm. Jadi kita punya 2 YM dikali cos. Betul? Dikali cos. Boleh? Kayak gini boleh? Enggak. Tahu kan kenapa minnya hilang? Hah? Karena cosinus Oh ya, cos kan ya. ada minnya. Mm-mm. Cos kan fungsi genap kan? Mm-mm. Fungsi genap kan cos min alfa sama dengan cos alfa, betul? Iya. Nah, pada kasus gelombang gabungan ini disebutnya amplitudo resultan. AR itu yang ini. Paham? Berarti kita tahu amplitudo resultannya itu adalah 2YM dikali cos 2px. Dia mintanya apa? Dia mintanya amplitudo saat X-nya 1. Masukin Mm-mm. X-nya 1. Oh, Berarti AR saat X-nya 1, 2YM dikali cos 2V. 2 Berapa pi. cos 2V? Berapa cos 2V? Cos 360? 1. Maka jawabannya 2YM. Ngerti? Mm-mm. Oke, mana lagi susah? Mana Yang yang susah? Ada yang susah? menurut kakak susah enggak? Lah, saya nggak ada yang susah. Aduh, Gampang. tahun berapa ya? Nah, coba pilih Hmm. soal yang susah. Bebas. Terserah kalian. Tapi tahun lalu nggak beda ya, Kak? Saya ada yang... Apa? Nah, Nggak itu tahu. Kalica aja, Kalica. Nah, ini Kalica nih. Oke, emang ini belum pernah saya lah. Belasinnya tuh. Oke, coba kirim ya. Nah, mau. Oke, kita coba kerjain. Oke, oke baca dulu kalian. Baca dulu, baca dulu, baca dulu. Oke. Mhm. Udah dibaca belum? Baca dulu ya. Coba baca dulu. Bacanya yang bener ya. Jangan Mhm. baca cuma sekilas-sekilas doang. Karena ini ada informasi penting yang kalau kalian tidak ngeh itu kalian akan skip informasi itu. Kalau nggak ngeh itu penting. Digunakan untuk menggantung. Udah dibaca? Udah. Kak, itu aku ini nggak sih apa itu aku baru kirimnya yang B. Yang A, B-nya mana? Ya, kita Oh, butuh modulus siangnya sih sebenarnya. Modulus yang satu berapa, modulus yang dua berapa. Sama apa? Luas areanya. Coba lihat yang di A mana? Berapa modulus siangnya? aku kirim soal A-nya ya, Kak. Bentar. Ya coba. Kalau A-nya sih gampang. Ah, emang A gitu mana? Ngaco. Bukan yang itu yang A-nya. Oh, ini A-nya. Oke. Nah, A-nya sih gampang ya. Modulus yang satu itu 2 kali 10 pangkat 6. Bentar, bentar, bentar ya. Bentar, bentar.
Bentar. Oke, modulus yang A tahu. Mana sih soalnya? Bentar. Modulus yang 2 berapa? 4 ya. 4, 10 pangkat 6. Luas areanya sama, 5 mili. 10 pangkat min 6. Gini ya. Nah, kita coba lihat, kita baca ya. Di sini tuh ada 2 buah karet. Karet 1, panjang mula-mulanya adalah 1,02 meter. E1-nya ada, A1-nya ada. Tuh ya. Karet 2, L02-nya adalah 1,06 meter. E2-nya ada, A2-nya ada. Artinya, panjang mula-mula dari karet itu berbeda, ya nggak sih? Betul ya? Berarti kalau saya Iya. gambarkan, gambarnya gini nih kira-kira. Panjang A lebih pendek ya. Berarti dia gini deh. Panjang B lebih panjang. Anggap lagi nih. Paham? Bayang? Nah, ada kata-kata penting. Ada massa dari batangnya adalah 100 gram itu 0,1 ya. Nah, ini kata-kata penting nih. Kata-kata penting yang kalian bahkan nggak sadar itu penting. Nih, sehingga batang kayu membentuk posisi horizontal. Pasti kalian nggak nyangka itu penting kan? Oke. Nah, jadi dia maunya gini nih. Karena dia maunya horizontal, logikanya gimana kalau horizontal? Berarti harus sama dong panjang akhirnya, ya nggak sih? Mm-mm. Ini, terus yang hijau, ini. Bayang? Iya. Karena kalau tidak sama, maka dia akan miring, ya nggak sih? Mm-mm. Benar nggak? Betul. Iya. Berarti, boleh nggak saya bilang gini? Kalau dia horizontal, L, L1 aksen panjangnya sama dengan L2 aksen. Boleh? Boleh. Boleh kan? Oke. Boleh. L1 aksen itu adalah L01 ditambah delta L1. L02 ditambah delta L2. L01 1,02. Delta L1 kita nggak tahu. L02 1,06. 1,06 ditambah delta L2. Berarti boleh nggak saya bilang delta L1 sama dengan 0,04 ditambah delta L2. Boleh? Boleh kan? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Jadi dari kata-kata itu, kita dapat satu persamaan. Masalahnya adalah, kita nggak tahu delta L1 berapa. Kita nggak tahu delta L2 berapa. Mm-mm. Terus dia bilang ini setimbang kan? Iya. Di sini ada apa? Ini pusat massa ya. Sini ada mg, betul? Sini ada tegangan tali kan? T1, sini ada T2, betul? Iya. Berarti karena ini dalam kondisi setimbang, boleh nggak saya bilang kalau delta FY-nya sama dengan 0? Boleh kan? Berarti kita punya Boleh. apa? T1 ditambah T2 sama dengan mg. M-nya 0,1, G-nya 10. Berarti T1 tambah T2 nilainya 1. Punya 2 persamaan lagi nih. Total jadi ada 4 persamaan kan? Ada 4 variabel kan? Karena kita nggak tahu delta L1, nggak tahu delta L2, nggak tahu T1, nggak tahu T2. Mm. Terus apa syarat setimbang satu lagi? Syarat setimbang satu lagi Torsi. adalah Motor. sigma torsi sama dengan 0. Di soal tadi dia bilang kan ya, kalau dari sini ke pusat massa
itu D1, dari sini ke sini itu D2 kan? Kalau saya ambil pusat massa porosnya di sini, berarti MD nggak punya torsi. Yang punya torsi siapa? T1 muternya ke sini, betul? T2 muternya ke sini. Berarti T1 sama T2 harus beda nih torsinya nih. Jadi kita punya apa? T1 dikali dengan D1 dikurang T2 dikali D2 sama dengan 0. Oh, Yang T1. diminta adalah D1 banding D2. Berarti T1 kali D1 sama dengan T2 kali D2. Berarti D1 berbanding D2 itu adalah T2 dibanding T1. Ini yang kita mau cari kan? Iya nggak? Betul. Iya. Betul kan? Ya, masalahnya kita nggak tahu T2, nggak tahu T1. Nah, ingat nggak rumusnya modulus Young itu apa sih? Modulus Young itu rumusnya adalah F dibagi A dibagi delta L per L0. Betul? Mm. Betul. Modulus Young kan simbolnya E kan ya? F di sini bisa jadi tension kan? Boleh kan? A dikali delta L dikali L0. Boleh nggak gini? Boleh? Boleh? Boleh. Oke, berarti dapat dong. Tension itu ternyata adalah modulus yang dikali A dikali delta L dibagi L0. Bener nggak? Betul? Iya. Betul. Iya, udah tinggal kita masukin berarti. Nah, tadi kan kita punya informasi ini. T1 tambah T2 nilainya adalah 1. Kita masukin ke sini. Berarti T1 itu apa sih? E1. Bener nggak? Dikali A-nya A1. Delta L-nya delta L1. Dibagi L0-nya L01. Mm. Ditambah E2 dikali A2 dikali delta L2 dibagi L02 sama dengan 1. Tadi E1 ada ya? 2 10 pangkat 6. 2 10 pangkat 6. A1 tadi berapa? 5 10 pangkat min 6. Delta L1 masukin tuh 0,04 ditambah delta L2 dibagi dengan L01-nya 1,02 ditambah ini 4 kalau nggak salah ya. 10 pangkat 6 A-nya kan sama. 10 pangkat min 6 delta L2 kita nggak tahu dibagi 1,06 sama dengan 1. Ada berapa variabel? 1. Bisa cari. Bisa. Coba cari. Pakai solver aja. Bentar. Mm. Mm. Lupa dibagi lagi. Berapa ayo? Bentar. Coba Tapi dibagi. bisa kan ya? Satu variabel soalnya. Bisa. Hmm. X minus 1,6. Oh, X. Berapa dapatnya? Berarti dapatnya delta L2 ya? Hmm. Delta L2-nya berapa? Bentar. 0,03. Berapa?
0,03 meter. Dapat dong delta L1-nya berarti. Iya. Delta L1 berarti 0,07 ya? Iya. Betul ya? Oke. Nah, kalau kita tahu delta L1, delta L2, dapat dong T1. 2 kali 10 pangkat 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6. Delta L1-nya 0,07 dibagi 1,02. Coba dihitung, dapatnya berapa T1-nya? Hmm. 2,5. Berapa? 3,5. Hah? Yang benar. Ya Bentar, mungkin bentar, lah bentar. orang T1 tambah T2 aja 1, masa 3,5? Bentar, bentar, bentar. Oh, ini 1 kali. 1,0. 1,0. 0,68. Benar, seriusan? Gitu? Bener-bener Emang 0,6862. ntar dulu deh, saya pastiin dulu lah. Angkanya kok aneh. Ih, 2 kali 10 Saya, pangkat 6 kali 5 kali 10 nah, pangkat saya mau 6 yang awal dulu. 2 kali 10 pangkat 6 kali 5 kali 10 pangkat dikali 6. 5 kali min 6 ya. Min 6 itu loh. Iya. Min 6 Kali dikali 0,07 kan? enggak dulu, saya dulu 0,04. Saya mau hitung yang awalnya. Saya nggak yakin nih awalnya. 1,02 ditambah 4 kali 10 pangkat 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 dikali X dibagi 1,06 gitu. 06 betul. 06 sama dengan 1. Ngaco ah. Yang bener dong. Ini ngaco nih. Beda. Ya. Lah yang ini yang ngaco. Coba hitung lagi yang benar. Aduh. Hitung lagi benar. Ya, ya. 2 kali 10 pangkat 6. Hmm. Berapa dapatnya? Nah, X 0,06. Ini panjang banget ya. Beda. Berapa? 0,0212. Nah, ini baru benar. 02. 0,0212. Ini ditambah 0,04 ya. 0,0612. Oke, masukin. 0,0212. Dapatnya berapa? 0,207. Hah? Serius? Macam Iya, mana ada 2 kali 10. Saya udah hafal ini angkanya. bener tahu 2 ini. kali 02. masa ngaco ah. 0,0212. Iya. Ngaco ah. Ngaco. 5 kali 10 5 kali pangkat 10 ada hafal pangkat ini 6. angkanya bagus ini. 5 kali 10 0,5 pangkat
Oh, salah. No, Midman. T1 kan 0,06 dong. Iya Kan kan? kedua, weh. Salah. Salah siapa Oke. nih? Soalnya saya ingat ya, angkanya bagus. Harusnya 0,0612 dikali deh. 0,0612 dibagi Nah, ini 1,02. 0,6 memang bagus. Nah, ini baru benar. 0,6 Newton. Berarti Berarti yang T2-nya tadi adalah 0, 0,4 Newton kan? ya. Dapat dong. D1 banding D2 itu adalah T2 per T1 kan? Mm-mm. Berarti 2/3. Udah. Cuman pasti biasanya kalian nggak kepikiran buat yang ini loh. Yang Iya ini. sih. Karena kayak sih ngangkanya itu cuman kata-kata soal aja, pelengkap soal. Kata bukan. Itu justru adalah kata-kata pentingnya. Oke, lanjut lagi. Kita coba lihat. Kita coba lihat soal yang dikasih sama Kalica. Banyak banget. Ini deh. Itu doang deh. Oke, itu Kak, tentang apa kalau sih? Ya, tumbukan tuh nggak masuk ya, Kak? enggak lah. Oh, enggak ya? Kecuali Udah kan tumbukan itu? rotasi. Iya, Tumbukan rotasi udah. masuk. Hah? Kalau tumbukan rotasi masuk sih. Tumbukan rotasi masuk. Tumbukan rotasi. Tumbukan tapi muter. Jadi dia Oh, ada tumbukan, setelah tumbukan dia berotasi. Itu masuk. Kan itu dinamika rotasi masuknya. Oke, baca dulu. oke. Coba tunjuk. Gimana tuh? Coba. Udah dibaca. Udah dibaca? Bentar, Kak. Oke. Turun hancur diketahui tekanan udara. Udah. Ini berarti dinamis ya? Sabar. Udah dibaca udah belum? Udah. Udah. Oke, pertanyaan A apa? Hitung PA. tekanan absolut, pH kan? Tekanan sebelum Belum keran keran dulu. dibuka. Berarti ngalir nggak? Enggak. Ini fluida statis yang A. Oke. Karena fluida statis, berarti tekanannya adalah tekanan hidrostatis. Yaitu apa? Tekanan permukaan ditambah rho fluida G dikali H. Dia minta di mana sih? Permukaan dasar tandon. Tandon tuh yang B ya? Ini tandon yang ini loh ya. Tandon tuh yang ini. Mm. Oke, berarti di B ya. Ya udah, pH-nya berarti permukaannya kan P0 ya. Berapa P0-nya? 1,01, 1 kali 10 10. pangkat 5, Eh, rho-nya 1000, G-nya 10, H1 berapa? 1,5. 1,5. Oke, dapatnya berapa? Tambah Mm-mm. 116.000. 116.000. Satuannya adalah Pascal. Sekarang B. Laju air, V kan? Di bagian pipa B. Oh, di B ya. Hmm, Tepat setelah keran dibuka. Ibu Berarti ngalir nggak? ngalir. Ngalir. Berarti fluidanya fluida Dinamis. dinamis. Dinamis kan cuma belajar dua ya. Persamaan kontinuitas sama persamaan Bernoulli kan. Dua-duanya bisa dipakai buat mencari apa? Kecepatan. Ada informasi penting nggak ya? Nah ini, setelah keran C dibuka, permukaan air pada tandon turun dengan laju sekian. Itu apa? Jadi kalau kita anggap ini titik D ya, permukaan kan D ya. Anggapnya D. Kan dia bakal turun ya. Ini kan. Seperti Hmm. VD-nya nih. VD-nya sebesar 0,5 cm berarti 10 pangkat min 2 ya. Meter per sekon. Oh, tekanan udaranya
100.000, Deng. 145. Di 1045 aja. Di berapa tuh? 145. Berapa? 115.000 ya? Ya. Nggak tahu. Betul. Ah, Oke. Nah, rho airnya juga tahu, Deng. Rho airnya 1000 kilogram per meter pangkat 2. Oke. Ya udah. Berarti kan kita mau mencari kecepatan di B kan? Ada iya. informasi kecepatan di D, tapi nggak ada informasi berapa luas areanya kan ya? Ya nggak? Mm-mm. Ya udah kita pakai Bernoulli. Oh, gitu. Bandingin di permukaan. Karena ada informasi permukaan. Setengah rho fluida dikali VD kuadrat ditambah rho fluida G dikali HD sama dengan tekanan di B ditambah, oh tekanan di B juga kita nggak tahu ya. Oh tekanan B kan ini. Ya, PHB kan? Iya. PHB ya. Bentar, bentar, bentar. Bentar, Pasar tandon. bentar, bentar, bentar. Oh ini kan waktu belum dibuka ya. Nah, kalau kita pakai tekanan di di itu, di kita harus ngitung tekanan di B-nya berapa ya? Bentar ya. Ya ini ada nih. Ini 5 cm itu delta H ya. Oh, oh ada diameter. Pada ketinggian tertentu di bawah tandon melalui pipa dengan diameter bagian B. Jadi kita tahu ini nih, jari-jari B sebesar 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, ada informasi itu. Berarti kita masih kurang ya. Kita belum tahu tekanan di B ya. Oke. Oh, gini aja. Kita kan nggak tahu tekanan di B kan. Tapi kan dia keran C-nya dibuka kan. Kita bandingin sama C aja dulu. Boleh kan? Karena tekanan di C kita tahu. Tekanan di C. Tapi kita nggak tahu ketinggiannya ya. Satu doang. Nggak tahu ketinggiannya juga. Nggak tahu ketinggiannya juga ya. Bentar ya. Bentar, kita pikirkan dulu ya. Masa nggak ada ketinggian delta H-nya? Iya. Wih, bentar. Cuman ada RB ya. Oh, ada diameter. Astagfirullah. Ada diameter Diameter. A 1 meter. Nah, kalau ini kita bisa pakai kontinuitas kan ya? Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Kan kita udah tahu kecepatan kok di A sih di diameter D ya. Karena kita anggap itu titik D ya. Oke. Apa rumusnya? A di D dikali VD sama dengan A di B dikali VB. 1/4 pi diameter D kuadrat dikali VD. Karena di aja R berarti setengah pi R kuadrat aja ya. Pi dikali RB kuadrat dikali VB. Pi coret ya. 1/4 diameternya 1. VD-nya tadi berapa? 0,5 kali 10 pangkat min 2. Jari-jarinya B 5 kali 10 pangkat min 2 dikali VB. Cari VB-nya bisa? Bisa. Solver. Nol koma 025. Ya udah itu jawabannya. Satuan jangan lupa. Nah, kalau udah tahu VB, kita bisa hitung tekanan di B kan? Iya. Pakai Bernoulli. Bernoulli. Tekanan di titik D ditambah setengah rho fluida VD kuadrat, betul?
Nah, kita masukin dulu. Nah, ditambah rho fluida G dikali HD sama dengan tekanan di B ditambah setengah rho fluida VB kuadrat ditambah rho fluida G dikali HB. Gitu ya. H di Bernoulli itu kan ketinggian ya. Kalau saya Iya. taruh ketinggian 0 di permukaan boleh nggak? Boleh kan? Boleh ya? Enggak. Boleh kan? Berarti ketinggian D 0, coret. PD itu P0, P0 145 ya. Ditambah setengah dikali 1000, VD-nya masukin 0,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Tekanan di B yang kita mau cari setengah dikali 1000, VB-nya masukin 0,025 kuadrat, rho-nya 1000 dikali G-nya 10. Berarti kan ketinggian B di bawah 0 kan? Ya enggak? Berarti Iya. minus Minus. 1,5. Cari coba PB. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Mhm. Dapatnya berapa? Hah? Gede banget. Ya nggak apa-apa. Emang nggak boleh. Berapa? Bentar, ya salah ya. Berapa? Ah, Bentar. 1000 bagi 2 kan 5. Hmm. hmm, Hmm. 0,5 kali 10 pangkat min 2 udah X itu di mana kan? berapa? Saya lupa ini saya tambah. 11499 114 Benar-benar 9 99 0,7. 9,93. Hah? 0,93. Hah? 7. Iya. Nah, Ah, gimana sih? Coba saya hitung nih. Aduh, gimana ini bisa beda kalkulator? 10 pangkat 5 tambah 0,5 kali 1000 dikali tapi benar tuh awal 0,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan X ditambah 0,5 kali 1000 dikali 0,025 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali minus 1,5. Dapatnya berapa? Iya benar, 1,7 dong. Kali Cah. 7 kan? Iya, Ini. 7 Oke. Pascal. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu soal tentang fluida yang kalian harus analisa pertama kali itu adalah fluidanya gimana. Ngalir nggak tuh fluidanya? Kalau ngalir, maka pikiran kalian hanya berpikir dua hal. Kalau nggak kontinuitas, Bernoulli. Itu yang pertama gitu. Oke? Kalau fluidanya tidak mengalir, pasti yang kepikiran cuma tiga. Yaitu apa? Tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, sama hukum Pascal. Gitu. Oke? Udah deh. Segini gampang kan materi kita? Jadi kita harus pinter-pinter nih. Jadi kan kalau kalian fluida nggak menganalisa,
fluidanya ngalir apa enggak, wah susah itu. Nanti ada banyak peluangnya. Lihat aja dulu. Tekanan hidrostatis tidak bisa dipakai kalau fluidanya ngalir. Itu adalah Hmm. fungsinya fluidanya harus dalam keadaan statis, diem. Kalau ngalir ya tekanannya pakai Bernoulli. Mau nggak mau gitu kan ya. Makanya tadi saya waktu waktu mikir yang soal ini, saya nggak bisa bilang tekanan di B-nya itu adalah PHB. Karena pada kondisi A itu dalam keadaan statis. Kondisi B keadaan dinamis. Maka tekanan di B akan berbeda dengan tekanan di A. Tekanan di B Hmm. mula-mula ketika dia dalam keadaan statis. Paham ya? Gitu deh. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Nanti slide-nya saya kirim. Terus apa rekamannya saya kirim juga di YouTube ya. Oke, Kakak, mari semuanya. kasih Kak. Yo.